Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Ma'ruf. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu film yang cukup populer pada tahun 2010, yaitu film Sang Pencerah. Film ini dirilis pada tahun 2010 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini berjudul Sang Pencerah, di mana film ini dibuat berdasarkan dari kisah nyata Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri dari salah satu ormas Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nah, Kiai Ahmad Dahlan sendiri dibintangi oleh Ahmad Sardi yang menjadi Kiai Ahmad Dahlan, dan oleh Ihsan Tarore sebagai Kiai Ahmad Dahlan Muda. Nah, sebelum kita lanjut ke reviewnya, mari kita sama-sama melihat cuplikannya terlebih dahulu. Mamartika kang gawah adi ari-ari, getih peser kadangku papat kali mau pancer, ewang-ewangan aku jabang bayi ini temon satu. Mengingat kondisi yang sedang memprihatinkan sekarang, apa tidak lebih baik jika upacara nyadran itu disederhanakan? Uang itu kan akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada fakir miskin. Kita harus melindungi kewibawaan masjid besar. Ini namanya zaman kolo bendu, Dimas. Zaman hukuman. Gusti Allah sedang peparing hukuman buat hambanya. Ini soal keyakinan, apalagi didukung oleh kekuasaan. Saya sudah mantap mau mendirikan perkumpulan sesuai dengan perintah Allah dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah masjid besar itu pindah ke Langgar Kidul. Saya lihat saat Langgar Kidul miring, telah mengikuti masjid gede. Ini pembangkangan, Dimas. Dahlan itu sopo? Hah? Kanjeng Nabi? Dahlan mundur dari jabatan ketim, menggalang massa di Langgar Kidul, bergabung dengan Budi Utomo, mempengaruhi government dan sultan untuk meraih kedudukan sebagai residen. Eleng Dahlan, eleng. Sopo kowe, keluargamu, bapakmu. Apa salah saya? Semua orang sudah menganggapmu kafir. Masih mungkir kamu. Orang-orang melihat kita dari sikap kita, Dimas. Banyak orang di kauman yang jelas-jelas musyrik, mengkhianati agama dengan merobohkan langgar saya. Kenapa saya yang dituduh kafir? Dahlan, sabda Pandita Ratu. Jihad tanpa didasari oleh pengetahuan ibarat pedang tanpa genggam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mana Kiai kafir? Kenapa ini? Nanti Kiai kafir. Tidak ada kiai kafir di sini. Kalian semua yang kafir. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Nah, di awal film diperlihatkan pada tahun 1868 di Desa Kuamat yang merupakan salah satu kampung Islam terbesar di Yogyakarta dengan masjid besar sebagai pusat kegiatan agama Islam dengan dipimpin salah satu penghulu, yaitu Kiai Khalil Kamaluddiningrat. Nah, pada saat itu Islam terpengaruh ajaran Syekh Siti Jenar yang menganggap bahwa raja merupakan perwujudan dari Tuhan. Masyarakat meyakini bahwa titihan raja merupakan sabda dari Tuhan. Syariat Islam bergeser pada arah ke mistik. Sementara itu, kemiskinan dan kebodohan sangat memprihatinkan karena efek politik tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda.
pada masa itu. Agama Islam digunakan sebagai simbol saja. Kebanyakan masyarakat sibuk dengan beribadah, dengan sesajen dan tahayul mistik, di mana semua itu sangat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sang pencerah menceritakan seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Muhammad Darwish, di mana Darwish gelisah dengan kondisi masyarakat Islam di desanya yang melenceng dari ajaran Islam dan ibadah yang mengarah kepada kesesatan. Untuk menjawab kegelisahannya itu, akhirnya Darwish pun pergi untuk berhaji dan berniat untuk menimba ilmu agama Islam. Nah, setelah 5 tahun beliau menimba ilmu agama di Mekah, akhirnya Darwish pun pulang ke tanah air dan mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Sejak awal kepulangan Ahmad Dahlan, dengan menggunakan kompas, beliau menunjukkan kepada masyarakat di kampungnya bahwasanya arah kiblat yang selama ini diyakini menghadap ke Mekah ternyata justru mengarah kepada Afrika. Tindakan tersebut sontak membuat warga desanya gempar, termasuk penghulu masjid Kiai Khalil yang sangat marah melihat tindakan dari Ahmad Dahlan tersebut. Ahmad Dahlan yang menimba ilmu agama di Mekah selama 5 tahun dianggap telah mengubah aturan yang telah dipercaya oleh masyarakat selama berabad-abad lampau. Meskipun pendapat beliau ditolak keras, Ahmad Dahlan mengawali pergerakannya dengan ikut berjamaah di masjid, namun beliau menggunakan arah kiblat yang beliau percayai. Selanjutnya, Ahmad Dahlan dianggap sebagai pembawa aliran sesat dengan menghasut dan merusak kewibawaan keraton serta masjid besar. Tak hanya itu, pada kali pertama ia berkhutbah, beliau menyindir kebiasaan masyarakat, di mana ia mengatakan bahwa dalam berdoa itu hanya ikhlas dan sabar yang diperlukan, tidak perlu kiai sebagai perantara dari doa tersebut, apalagi menggunakan sesajen. Nah, akhirnya Ahmad Dahlan dimusuhi oleh warga kampungnya. Namun semua hal tersebut tidak membuat semangat Ahmad Dahlan dalam berdakwah meluruskan ajaran Islam untuk hal tersebut menurun. Bahkan Kiai Ahmad Dahlan dianggap sebagai kiai sesat kejawen hanya karena beliau dekat dengan lingkungan cendekiawan Jawa Budi Utomo. Bahkan beliau disebut kafir karena beliau sangat ahli dalam bermain alat musik biola, dan beliau juga membuka sekolah dengan menggunakan alat kursi dan meja dalam belajar seperti sekolah modern Belanda. Para ulama di desanya beranggapan bahwasanya Kiai Ahmad Dahlan ini mengikuti budaya dari kaum kafir. Nah, pada tanggal 12 November tahun 1912, Kiai Ahmad Dahlan beserta murid-muridnya membulatkan tekad untuk mendirikan salah satu ormas Islam, yaitu Muhammadiyah, sebagai perserikatan non-politik berbasis perjuangan melalui pendidikan dan kesehatan. Setelah berjalannya waktu, Muhammadiyah terus berkembang secara kuantitatif. Karena semakin besar jumlah pengikutnya, Muhammadiyah harus terus mengintrospeksi diri, karena semakin lama tantangan yang semakin kompleks dihadapi. Tanpa harus mengubah menjadi partai politik, Muhammadiyah bisa dengan tegar dan terus bergerak dalam mengembangkan pendidikan serta memberikan masukan kepada pejabat pemerintah kala itu. Kiai Ahmad Dahlan berpesan kepada murid-muridnya dan seluruh pengikut Muhammadiyah agar senantiasa menghidupi Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan pada Muhammadiyah. Nah, selanjutnya etika komunikasi Islam yang terdapat dalam film ini diperlihatkan oleh Kiai Ahmad Dahlan dalam bermasyarakat untuk memodernisasi ajaran agama Islam di daerahnya yang masih kolot dan justru melenceng dari ajaran agama Islam. Pengkomunikasian yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan kepada masyarakat desa
Kaumat menitik beratkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat dalam beragama agar tidak melenceng dari ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang telah kita pelajari bersama dalam mata kuliah etika komunikasi Islam, bahwa menyampaikan informasi terkait agama dengan mengedepankan kebenaran sesuai dengan nilai moral dan kitab suci Al-Quran serta sunnah Rasul sudah terangkum dengan baik dalam film Sang Pencerah ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.